Ibu harimau ini hampir mati karena kesulitan melahirkan anaknya. Yang lebih menyedihkan adalah, anaknya yang baru lahir juga telah meninggal. Ibu harimau memandang peternak harimau Xiao Sui dengan kesedihan. Dan kemudian secara bertahap mengambil napas terakhirnya. Ibu harimau dan anaknya belum pernah sempat bertemu satu sama lain. Tetapi harus meninggalkan dunia ini bersama. Xiao Sui memeluk anak harimau dan menciumnya untuk terakhir kali. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan detak jantung anak harimau. Jadi dia dengan cepat meletakkannya di tanah. Dan kemudian memberinya pernapasan buatan tanpa berhenti. Sedetik kemudian, keajaiban terjadi. Sungguh luar biasa. Anak harimau telah hidup kembali. Dia membuka matanya lebar-lebar. Mencoba yang terbaik untuk mengangkat tangannya untuk menyapa Xiao Sui. Adegan tersentuh ini membuatnya menangis. Dikatakan bahwa semua hewan setelah lahir akan menerima orang pertama yang mereka lihat sebagai ibu mereka. Karena ibu harimau sudah tidak ada lagi, Xiao Sui memutuskan untuk menggantikan ibu harimau untuk merawat anaknya. Dengan begitu, Xiao Sui membawa pulang anak harimau dan mengikutinya dengan cermat setiap hari. Dia merawat anak harimau seperti anak kandungnya. Di bawah perawatan Xiao Sui, anak harimau tumbuh dewasa. Kamar yang kecil itu tidak lagi cukup baginya. Karena ingin harimaunya memiliki lingkungan hidup yang lebih baik, Xiao Sui memutuskan untuk membawanya ke gereja yang ditinggalkan. Dia membuat pembaikan sederhana. Dalam sekejap mata harimau memiliki rumah baru. Xiao Sui mengunjunginya setiap hari. Namun pada hari itu, harimau itu tiba-tiba menghilang. Jadi Xiao Sui membawa fotonya ke agen pencarian hewan. Berharap mereka bisa membantunya menemukan harimaunya. Agensi ini memiliki total 3 karyawan. Yang tertua, Liao Dai bertanggung jawab atas pengarahan pekerjaan. Yang kedua, Liao Di yang sangat cerdas bertanggung jawab atas perencanaan. Yang ketiga, Liao Xian adalah seorang pria dengan kekuatan yang penuh. Jadi segala sesuatu yang membutuhkan kekuatan bertanggung jawab atas dirinya. Setelah beberapa lama bekerja keras, mereka dengan cepat menemukan target mereka, yaitu A Fei, seorang dokter terkenal di kota itu. Konon si A Fei memiliki hobi yang mengerikan. Dia kecanduan menggunakan hewan berbahaya untuk dijadikan model. Ada banyak orang yang menuduhnya tapi buktinya tidak cukup. Jadi polisi tidak punya pilihan. Tim pencari memutuskan untuk mengirim Liao Dai ke fan meeting A Fei. Tanpa ketahuan siapapun. Memasang pelacak pada pakaiannya. Mereka segera menemukan sarang A Fei, yaitu sebuah villa di pulau ini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari lokasi harimaunya dikurung. Setelah 1 jam berdiskusi, mereka bertiga membuat rencana. Pertama Liao dimasuk dan menghancurkan sistem kamera pengintai. Kemudian Xiao Sui dan Liao Xian berpura-pura menjadi tukang reparasi. Memasuki villa dan memeriksa kamera. Pada saat ini, Xiao Sui secara tidak sengaja menemukan seorang pria yang sedang memasukkan daging babi ke dalam tong. Jadi dia segera menemukan alasan untuk mengikutinya. Dan memang menemukan jalan rahasia di ruang baca. Namun, jika ingin membuka jalan rahasia ini, mereka memerlukan kartu elektronik berwarna kuning. Melalui lubang pengintip, Xiao Sui menemukan lokasi kartu. Dan melihat kata sandi brankas. Kemudian mereka dengan lancar masuk dan mendapatkan kartu elektronik itu. Lalu selamatkan harimau yang terperangkap di dalamnya. Harimau ini dikurung di sebuah rumah. Tetapi untuk menyelamatkannya, mereka harus menangani sang kepala pelayan keji ini. Pemilik harimau, Xiao Sui, berpura-pura datang untuk wawancara. Memanfaatkan saat memijat sang kepala pelayan. Dia diam-diam memasukkan obat yang tidak dikenal ke dalam kopinya. Tapi sebelum dia bisa mengaduk kopinya, sang kepala pelayan tiba-tiba mengambil cangkir kopi dan meminumnya. Dan obat racunnya belum hilang. Untung sang kepala pelayan mengira itu gula batu, begitu saja. Dia langsung pingsan beberapa detik kemudian. Berkat itu, rencana untuk menyelamatkan harimau secara resmi dimulai. Pertama, mereka mengganti seluruh sistem kamera pengintai.
Kemarin ketika Liao sedang memperbaiki, dia merekam semua yang terjadi di kamera. Kemudian dia menggunakan video kemarin untuk menggantikan video asli hari ini. Tim mereka melewati pintu rahasia dengan percaya diri. Di dalamnya semua harta emas dan perak. Liao Dai menemukan bahwa ada masalah dengan patung itu. Jadi dia memutar kepala patungnya. Segera sebuah pintu terbuka. Di dalamnya terdapat banyak model hewan berbahaya. Setelah melakukan pencarian, mereka akhirnya menemukan harimau yang hilang. Kemudian mereka turun ke ruang bawah tanah dan menemukan speedboat. Ketika pintu terowongan terbuka, muncul rel yang mengarah langsung ke laut. Tim mereka dengan Girls don't kill people. Well, I do. Muncul rel yang mengarah langsung ke laut. Tim mereka dengan gembira merayakan kemenangan. Tapi tiba-tiba, mereka didekati oleh sebuah kano. Pria bertopeng itu mengarahkan senjatanya ke tim mereka dan kemudian menjarah semua yang ada di kapal. Bahkan harimau yang diselamatkan pun dibawa pergi. Seluruh tim mereka kemudian diseret ke tengah laut. Untung masih ada kano. Pada saat yang sama, Afei mendapat kabar bahwa harimau telah diselamatkan. Yang kepala pelayannya bertugas di area itu. Sembarangan membiarkan musuh membiusnya. Afei memasukkan kunci ke dalam larutan leleh dan berkata, ending hidupnya sama dengan kunci ini. Beberapa detik kemudian kuncinya langsung meleleh. Si prajurit yang berdiri di sampingnya terlalu takut sehingga pingsan di tempat. Afei kemudian memimpin sang kepala pelayan ke wadah. Dan kemudian, sudah kubilang jangan pernah masukkan gula ke dalam kopi. Lihatlah. Seekor harimau bergegas ke mal. Orang-orang takut dan melarikan diri. Tetapi harimau itu tidak ingin menyakiti orang. Dia tidak sengaja memasuki lift. Yang membuat wanita itu menggigil ketakutan. Ketika bayi itu melihat ini, dia mengulurkan tangannya untuk menyapa harimau itu. Harimau itu juga dengan antusias melakukan tos dengan bocah itu. Sangat cepat pintu lift terbuka. Harimau dengan mulus mencapai atap. Ia bersandar di dinding dan melihat bangunan di sekitarnya. Menghirup udara alami. Tiba-tiba 3 polisi dengan senjata anestesi bergegas ke sini. Yang menakuti harimau itu, dia lari ke balkon. Polisi segera membidik sasaran dan menarik pelatuknya. Untungnya harimau itu melarikan diri dengan cepat. Tapi dirinya digantung di dinding. Hanya sedikit ceroboh akan langsung jatuh. Melihat hal tersebut, polisi langsung meletakkan senjatanya. Harimau itu ingin bertemu dengan ibunya. Dia berusaha berpegangan pada papan reklame. Lalu mengerahkan kekuatan terakhir untuk melompat. Tetapi pada saat ini, sambungan putus karena beban yang berat. Nanaku, cepat lompat turun. Percayalah padaku. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Nana tidak perlu takut. Cepatlah lompat turun. Nana, percaya padaku. Cepat lompat sayang, lompat. Aku akan berada di bawah untuk membantumu. Melindungimu dari penderitaan. Aku akan menjagamu. Nana.
长大的模样。 Sungguh mengharukan. Untungnya, harimau itu akhirnya dipertemukan kembali dengan ibunya. Segala sesuatu di dunia memiliki jiwanya diri sendiri. Tolong cintai dan rawat mereka. Meskipun ini hanya sebuah film.